Pukul dia dengan keras. Pukul dia sampai mati. Pukul dia. Pengkhianat, kamu memaksa Jenderal Geshu untuk pergi dan melawan musuh. Diamkan dia dengan sumbat mulut pengkhianat. Pukul dia, pukul dia. Biarkan dia bicara. Aku penasaran. Apa lagi yang ingin dia katakan? Semuanya. Tidak masalah jika aku mati hari ini. Tapi aku meminta kalian. Jangan biarkan Yang Kuozong lolos dari ini. Kamu dia memaksa Jenderal Geshu Han. Yang menyebabkan kekalahan kita hari ini. Tidak heran jadi itu masalahnya. Kalau tidak kita tidak akan kalah seperti ini hari ini. Karena dia kita kalah. Itu Yang Kuozong. Pengkhianat. Itu Yeilain itu pengkhianat. Itu tidak akan terjadi benar. Kamu pengkhianat. Kamu akan mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Apakah kamu juga akan memberontak terhadapku? Kamu penjahat. Tangkap dia. Yang Kuozong, kita sedang dalam situasi kritis sekarang. Berani-beraninya kamu masih menyalahgunakan kekuasaanmu di sini. Kamu. Semuanya. Baik Xialing Xuang maupun aku. Menjaga perbatasan Tongguan. Kami berdua bisa bersaksi bahwa Jenderal Geshu Han setia kepada negaranya dan menjaga Tongguan dengan teguh. Dia, Yang Kuozong, seorang penjahat yang memaksa Jenderal Geshu Han untuk melawan musuh lagi dan lagi. Ketika Jenderal Geshu Han pergi melawan musuh, dia meratap. Karena dia tahu jika pertempuran tidak berjalan baik, Chang'an akan jatuh, dan seluruh negara akan kacau. Dalam perjalanan dari Tongguan ke Chang'an, menyaksikan banyak keluarga berantakan, dan ladang serta kebun hancur. Orang yang harus disalahkan adalah dia Yang Kuozong. Bunuh dia, bunuh dia. Dia yang telah menghancurkan Chang'an dan dinasti Tang. Berani-beraninya dia menyalahgunakan kekuasaan di sini. Bunuh Yang Kuozong, bunuh dia. Semuanya, apakah kalian masih akan membantunya? Membunuh orang yang setia dan jujur, keluarga kalian mati. Karena dia. Tidak, tidak. Bunuh dia, bunuh dia. Kamu ngomong sembarangan. Bunuh dia. Yang Kuozong. Kamu telah merebut semua kekuasaan, membahayakan negara, dan menganiaya orang yang setia dan jujur. Kita harus membalas dendam untuk Jenderal Geshu Han. Balas dendam, balas dendam. Bunuh dia, bunuh dia. Balas dendam, bunuh dia.
Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memberontak terhadapku? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memberontak terhadapku? Bunuh dia, IADC. Mole sudah larut malam. Pulang dan istirahatlah. Saya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya merasa jauh lebih baik. Hanya saja seluruh tubuh saya terasa panas. Luka-lukamu belum sembuh. Tentu saja kamu merasa panas ketika Kongkong Er kembali. Kami sedang membicarakanmu dan kamu datang. Saya sudah mendapatkan obatnya. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya masih hidup. Saya sudah mendapatkan obatnya. Air. Di mana airnya? Airnya di sini. Terima kasih. Moleki In. Bagaimana kabarnya? Dia di sana. Nona Xia, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu Jenderal Lai Qiuin. Sama-sama, istirahatlah yang baik. Mole, ayo keluar sama aku. Aku ada sesuatu yang pengen aku bilang ke kamu. Pergi. Mole, dengerin aku, pergi dari sini sekarang juga. Pergi dari sini kenapa? Karena suasana dan aku menghela nafas dalam kesedihan sendirian. Itu yang mulia. Ya, itu yang mulia. Dia gak ngomong sepatah kata pun hari ini. Malam ini dengan kegelapan malam. Yang mulia pasti kangen. Selir yang dalam-dalam. Orang bisa terdengar begitu sedih. Jadi kamu harus pergi dari sini sekarang juga. Jangan lupa bahwa kalimat yang menghukum mati selir itu. Aku cuma menyampaikan pesannya. Apalagi, menyalahkan siapapun atas ini. Coba pikirkan. Yang mulia itu orang yang paling dicintai yang mulia. Dan dia dipaksa mati di depan matanya. Bro, aku kenal banget sama yang mulia. Yang mulia gak akan diam aja. Brother Qin jujur aja. Mengambil posisi komandan. Tapi sekarang yang mulia kelihatan sedih banget. Aku gak tega ninggalin dia. Mole, pergi aja, gak usah khawatir. Dia ada aku di sini. Nona Xia belum sembuh total. Dia gak kuat kelelahan perjalanan jauh. Temani dia istirahat di sini selama 2 hari. Baru kita pergi. Oke. Ngapain kamu ketawa? Gak nyangka kamu bisa ngelakuin hal kayak gitu. Aku gak terlalu jago. Tapi Mole itu orang. Keluar dan gak balik-balik. Kongkong Er bisa bantu aku? Gak masalah apa itu?
Bantu aku kirim surat ke Jiu Yuan. Bilang ke kakak ipar aku tentang keadaan spesifik pasukan pemberontakan. Pas dia berperang sama pasukan pemberontak, dia bisa ngerti banget di hatinya. Besok pagi aku bantu kamu kirim. Sepertinya hujan di luar. Aku bantu tutup jendelanya. Tidak. Apakah kamu membawa alat musik Sun? Aku ingin mendengarmu memainkannya. Yang mulia. Yang mulia telah pergi ke surga. Kamu harus menerimanya. Jangan terlalu berduka yang mulia. Sulit menghilangkan dendam di hatiku. Yang mulia, jika kamu menyimpan dendam di hatimu, kamu bisa menghukumku. Tolong jangan menekan hatimu dan menyakiti kesehatanmu. Yang mulia, yang mulia. Tapi sebagai komandan pengawal kekaisaran, Tai Mole memimpin dan memberontak. Memaksa selir kekaisaran mati. Jangan biarkan dia lolos. Datang terburu-buru dan pergi terburu-buru. Kenapa kamu selalu terburu-buru? Ketika aku kembali dari Jiuyuan, mari kita minum dan mabuk. Untuk kembali dari Jiuyuan. Kamu tunggu saja kami di Jiuyuan. Ketika Nona Xia sembuh, aku akan mengantarnya kembali ke Jiuyuan. Baik, mari kita minum di Jiuyuan. Minum sampai mabuk. Baik, pergi-pergi. Apa situasi militer darurat lagi?
Coba tebak. Siapa yang menulis surat ini untukku? Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Luka-luka ini hanya ringan, tidak mungkin untuk berdiri selama beberapa hari. Aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Kamu cukup keras kepala. Kamu sepertinya cocok dengan Kongkong R. Apa yang kamu bicarakan? Di mana Kongkong R? Apakah dia pergi? Ya, setelah kamu sembuh dalam 2 hari. Kita juga harus pergi. Sama seperti hidup dengan harimau. Menurutku untuk kematian selir kekaisaran, cepat atau lambat, Komandan Tai. Yang Mulia memanggilmu untuk menemuinya. Baik. Silakan pergi dulu, aku ada beberapa kata untuk dikatakan padanya. Ya, Mulai aku merasa ini agak aneh. Mengapa Yang Mulia ingin bertemu denganmu? Jangan pergi, mari kita pergi dari sini sekarang. Jika Yang Mulia ingin membunuhku, tidak perlu meminta seseorang untuk memanggilku ke sana. Dia bisa memberi perintah langsung. Aku tidak berpikir Yang Mulia akan melakukannya dengan cara yang jujur dan langsung seperti itu. Aku Salam Yang Mulia. tidak perlu protokol, bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Dan para prajurit selama 2 hari ini? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Semuanya baik-baik saja selama 2 hari ini. Hari ketika kita berada di Maweipo. Ka sangat ketakutan dalam keadaan itu. Yang Mulia sangat bijaksana. Sebenarnya para perwira dan prajurit Guo Zhong dan Selir Yang, mereka tidak bermaksud menakuti Yang Mulia. Para perwira dan prajurit pada hari itu. Anggur untuk Komandan Tai. Patuh. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, aku tidak membuat kontribusi apapun pada hari itu. Aku tidak berani menerima anggur sebagai hadiah. Para perwira dan prajurit pada hari itu. Membuat pemberontakan menghilang secara tak terlihat. Kamu pasti telah membuat kontribusi. Aku akan memberimu 3 cangkir anggur. Kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Komandan Tai, apa yang kamu ragu-ragu? Apakah kamu menyukai ini? Yang Mulia? Jangan panggil aku Yang Mulia lagi. Aku bukan kaisar sekarang. Aku hanya ayah dari kaisar sekarang. Mengapa? Naik tahta di Lingwu. Dan menjadi kaisar dinasti Tang. Masuk akal. Aku sudah tua sekarang dan begitu tua, sehingga aku menjadi bingung. Aku begitu tua, sehingga bahkan kehilangan Chang'an. Ini adalah hukuman yang pantas untukku. Tapi untukmu, kamu seharusnya bersekongkol dengan putra mahkota. Berkomplot melawanku secara diam-diam. Tidakkah kamu pikir kamu pantas mati? Yang Mulia, Anda telah menyalahkan saya dengan salah. Saya hampir tidak memiliki hubungan dengan putra mahkota, apalagi kolusi. Jika bukan karena Anda pada hari itu, pangeran, dan melakukan pertunjukan yang baik, saya tidak akan mengizinkannya tinggal di dalam perbatasan. Jika saya tidak mengizinkannya tinggal, perubahan hari ini tidak akan terjadi. Mengenai itu saya pikir itu semua karena Anda. Bahwa saya telah menjadi kaisar yang pensiun sekarang. Apakah Anda benar-benar sudah tua sehingga menjadi bingung? Bernie Kau, Timel, katakanlah menteri harus mati. Apakah Anda akan memberontak terhadap saya? Saya hanya tidak mati dari kaisar yang bodoh seperti Anda.
Saudara Qin, mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Kamu, Mole bagaimana kabarnya? Kaisar begitu kejam sehingga dia ingin membunuh saya dengan anggur beracun itu. Apa? Saya tahu itu. Ayo pergi. Kaisar yang pensiun, telah memberikan perintah untuk memberontak dan membunuh Kaisar. Mereka yang melawan akan dibunuh di tempat. Nona 11A bagaimana? Kita harus pergi bersama. Tidak mampu mengusir musuh. Anda cukup baik dalam melawan rekan Anda. Yang mulia, telah melakukan kejahatan serius. Pedang dengan tubuhnya sendiri SC. Dan dia dikreditkan dengan menyelamatkan Yang Mulia. Silakan maafkan dia Yang Mulia. Jangan panggil saya Yang Mulia lagi. Seharusnya Yang Mulia. Saya sudah terbiasa. Bagaimana mungkin Anda belum terbiasa? Dan bebaskan dia dari hukuman mati. Maafkan selik kerajaan, dan bebaskan dia dari hukuman mati. Tapi tidak ada dari Anda yang menunjukkan simpati. Hari ini pangeran memaksa saya untuk turun tahta. Di mana kesetiaan Anda? Setiap dari Anda mencoba memberontak terhadap saya. Dan mengkhianati saya juga manusia. Saya juga memiliki perasaan. Saya juga ingin membalas dendam. Tai Mole telah memaksa selir kekaisaran untuk bunuh diri. Dan bersekongkol dengan putra mahkota untuk merebut tahta. Dendamku tidak akan terhapus jika aku tidak membunuhnya. Yang Mulia. Yang Mulia. Kaisar yang telah turun tahta datang. Salam Yang Mulia. Yang Mulia telah memberikan perintah. Komandan Tai berniat untuk memberontak. Berita palsu setelah penyelidikan. Sekarang situasinya telah jelas. Dan jabatan Komandan Tai dipulihkan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan bangun Komandan Tai. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena percaya pada orang yang salah. Karena kesalahpahaman telah dijelaskan. Yang Mulia, apa perintahmu? Kamu dan Nona Xia akan pergi ke Shuzhong terlebih dahulu. Dan mengatur segalanya untukku di sana. Ya.
Karena begitu keadaannya, kamu harus berangkat sekarang. Ya, Yulin Equerry harus mundur sekarang. Komandan Tai tunggu di sini sebentar. Kuda akan segera siap. Tunggu bawa kuda buff dan putihku ke sini. Bawa kuda buff dan putih Jenderal Qin ke sini. saudara Qin kamu. Jangan bicara apa-apa. Naiki ke buff dan putih ITU. Dan pergi dari sini bersama Nona Xia. Saudara Qin. Aku memintamu pergi sekarang. Saudara Qin, mari kita pergi dari sini bersama. Aku tidak bisa. Jika kamu tinggal, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kejujuran dari generasi ke generasi. Demi mempertahankan integritas keluargaku. Dia tidak akan membunuhku. Saudara kamu pergi saja tanpa khawatir. Saudara Qin. Pergilah. Qin Xiang, mengapa kamu meletakkan pedang sekarang? Tidakkah kamu takut? Aku akan mengirim Yulin Equerry untuk mengejar mereka? Perkataan yang mulia sangat berharga. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Qin Xiang, beraninya kamu. Yang mulia, aku telah setia padamu. Aku sama sekali tidak berniat memberontak terhadap Yang Mulia. Aku hanya tidak punya pilihan untuk kejadian hari ini. Yang Mulia, mohon bijaksana. Melawan Yang Mulia seperti ini. Beraninya kau bilang kau setia. Kalau aku tidak melakukan ini, para sejarawan akan mencatat kebenaran. Ribuan tahun kemudian, orang-orang akan tetap ingat bahwa Yang Mulia membunuh orang yang setia dan jujur. Bahasamu sangat lancar, Yang Mulia. Qin Xiang, aku mengerti maksudmu. Tetapi aku tidak akan memaafkan perbuatanmu. Yang Mulia. Aku telah melakukan kesalahan besar hari ini. Aku sangat tahu bahwa dosaku besar. Untuk pengampunan Yang Mulia. Tetapi sayangnya keluarga kami. Dari generasi ke generasi. Tetapi hari ini, aku sangat hianat sehingga aku merasa terlalu bersalah untuk menghadapi leluhurku. Tidak punya keinginan lain sekarang. Bisa merawat dirimu dengan baik. Dan memimpin rakyat dinasti Tang. Untuk menghilangkan pemberontak secepat mungkin. Dan merebut kembali wilayah kita yang hilang secepat mungkin. Yang Mulia, selamat tinggal.
dan bilang itu kematian mendadak. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari tempat yang ada airnya. Pergi. Ikat Mole. Apakah Qin Xiang akan baik-baik saja? Kurasa Yang Mulia tidak akan mudah memaafkannya. Medali untuk bebas dari hukuman mati. Kurasa dia tidak akan dalam bahaya hidup. Kuharap begitu. Mari kita segera pergi. Mungkin pasukan pengejar akan mengejar kita nanti. Oke. Kong Kong Er. Kenapa kamu datang ke sini? Untuk naik tahta di Lingwu. Lingwu untuk membantu kaisar baru. Aku khawatir kamu tidak tahu tentang Jadi aku kembali mencoba memberitahumu. Kepala sekretariat mendengar kamu terluka. Ini dia. Yang Guozhong masih menyalahgunakan kekuasaannya secara tirani dan memerintahkan agar kedua prajurit itu menampar satu sama lain di wajah. Tebak apa? Prajurit itu merasa marah. Tapi mereka tak punya pilihan apa yang mereka lakukan? Hanya bisa menampar satu sama lain. Mereka hanya bisa menampar keras-keras di pipi masing-masing. Namun Yang Guozhong masih belum puas. Lalu, dia mengeluarkan pedangnya sendiri. Melangkah maju untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, pergelangan tangan Yang Guozhong. Di Sengkeram Ola sebuah tanggung besar. Coba tebak tangan siapa itu? Punya Komandan Tai. Apakah kamu tahu di mana Tai Mole sekarang? Tidak aku, hanya seorang pencerita yang kebetulan lewat. Keberadaan selebriti. Nyonya, apakah Anda kenal Komandan Tai? Adik iparku, Ling Shuang, bagaimana kabarmu hari ini? saudara aku sudah sembuh berkat obatmu. Aku pikir ini pasti Komandan Tai Mole. Salam hormat Tuan. Aku bukan komandan lagi. Tuan, aku ingin bertanya. Apakah Anda mendengar kabar tentang saudara Qi di siang? Aku baru saja mendengar berita tentang kematian mendadak Jenderal Qi. Saudara Qi. Mole. Ling Shuang. Apa ada rahasia di balik kematian Jenderal Qi? Di Ma Wei Po.
Para perwira dan tentara memberontak untuk membunuh Yang Guozhong dan memaksa Kaisar Selir Yang untuk mati. Aku sudah dengar tentang itu. Kaisar. Sekarang Kaisar pensiun. Melampiaskan kemarahannya pada Tai Mole dan ingin membunuh Tai Mole serta aku. Jenderal Qi tidak punya pilihan lain selain memaksa Kaisar pensiun. Itulah sebabnya kami bisa melarikan diri. Tapi Mole dan aku tak pernah menyangka bahwa Jenderal Qin akan Bangun, bangun, bangun. Saudara Tai, aku tahu bahwa kamu sangat sedih. Tapi orang yang sudah meninggal tak bisa dihidupkan kembali. Jenderal Qin telah meninggal, dan dia mati untuk menjaga kamu tetap hidup. Jadi kamu harus hidup dengan kuat. Bawa perdamaian kembali ke negara. Dengan begitu kamu bisa menghibur jiwa Jenderal Qin. Mole, jangan sedih. Mari kita pergi ke Jianan sekarang, dan bunuh orang tua itu, untuk membalas dendam Qin. Mole, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu benar-benar akan membunuhnya? Penyesalan terbesar dalam hidup. Aku mengerti perasaanmu. Tapi sekarang negara dalam kekacauan. Dengan semangat ksatria di generasi kita, harus mengambil tanggung jawab. Kamu harus melupakan dendam pribadi. Dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan rakyat kita. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi bela diri? Seorang praktisi bela diri tidak bisa menghentikan pemberontakan An Lushan. Tongguan jatuh untuk mempertahankan kota melawan musuh. Rakyat jelata menderita. Praktisi bela diri bisa menyelamatkan satu orang. Ayah angkatku, bibiku. Bahkan saudara Qin. Meninggal karena aku. Saudara Qin tidak akan mati. Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Orang-orang hanya akan menjadi korban karena aku. Terkadang aku berpikir lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Saudara Mole, kamu kembali. Kamu datang. Saudara Mole, aku sudah membuat sup ayam untukmu, cobalah.
Saudara Mole, menurutmu mangkuk ini berguna? Tentu saja mangkuk itu berguna. Kamu bilang itu wadah. Dan apa lagi yang bisa digunakan? Mangkuk digunakan sebagai wadah, apalagi yang bisa digunakan. Benar? Karena kamu tahu bahwa mangkuk hanya bisa digunakan sebagai wadah. Selamatkan dunia. Masa depan bukan milik kita untuk dilihat. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Beberapa hal memang seharusnya seperti ini. Jangan menenggang semua kesalahan pada dirimu sendiri. Jika tidak, kamu akan merasa kewalahan. Sudah larut, pulanglah dan beristirahat. Aku juga harus tidur. Pendahulu Huangfu. Bocah lama tak jumpa, apa kabarmu? Menghilang dalam waktu singkat. Hal penting yang harus kamu lakukan di Lingwu. Hal penting? Apa hal penting yang aku miliki? Bocah, apakah kamu mau berlatih ilmu bela diri denganku? Lihat, kamu tampak begitu sedih. Pergi, ikut aku. Jangan ragu, ayo pergi. Bocah-bocah. Dari makanan beberapa bulan ini, bukan hanya kamu tidak membuat kemajuan dalam ilmu bela diri, namun juga mengabaikannya sepenuhnya. Aku tidak ingin belajar ilmu bela diri. Mengapa tidak? Tidak ada alasan. Aku sudah muak. Hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Bahkan apa kamu tidak ingin membalas dendam untuk ayahmu? Meskipun aku membalas dendam untuknya, lalu apa? Orang tuaku, ayah angkatku, bibi, dan bahkan saudara Qin tidak bisa dibangkitkan kembali. Apa gunanya balas dendam? Kamu tidak punya ambisi, tidak ada ambisi. Ya, aku tidak punya ambisi. Pendahulu, katakan saja padaku, apa tujuannya? Apa? Setidaknya para praktisi seni bela diri bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan membalas dendam. Untuk ambisi yang lebih besar, kita bisa mendapatkan kekuatan besar. Bocah, biar ku jelaskan. Ilmu bela diri melambangkan kekuatan. Dan kekuatan dapat memberimu kenikmatan tanpa akhir. Kenikmatan? Ya. Lihat, pikirkan saja. Seluruh dunia adalah milikmu. Menghormatimu. Bersukacita karena kebahagiaanmu. Anakmu, cucumu, dan keturunanmu. Apakah dia akan menikmati kekayaan dan pangkat karena memiliki leluhur seperti Anda? Nama Anda akan tercatat dalam catatan sejarah dan menjadi abadi. Bukankah itu hal paling bahagia di dunia? Aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti? Anak yang bodoh sekali.
Arti mempelajari seni bela diri bukan terletak pada apa yang bisa kamu. Hatimu. Mempelajari seni bela diri bisa membantu memenuhi keinginanmu. Semakin terampil kamu dalam seni bela diri, semakin banyak keinginan yang bisa kamu penuhi. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Aku akan mengajarkanmu sebuah jurus tinju yang merupakan keahlian unik. Bagaimana? Senior, jurus tinju apa itu? Namanya jurus patah hati. Bagus, kamu hebat, nak. Gunakan kakimu. Senior, jurus tinju ini sangat kuat. Benar seperti namanya patah hati. Senior, aku tidak ingin berlatih jurus tinju ini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sepertinya dia yang mengendalikanku. Aku beritahu kamu. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mengendalikannya. Apa perasaan paling kuat di dalam hati seseorang? Insting untuk bertahan hidup adalah perasaan paling kuat. Kamu harus mendengarkan hatimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Guru, ada apa denganku? Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan tinjuku sendiri. Mulai dari siapa kamu belajar seni bela diri? Aku belajar dari
Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Tapi mole untuk amarah dari seni bela diri. Aku bisa membantumu menghilangkannya. Tapi itu hanya bisa menyembuhkan gejalanya, bukan penyebabnya. Karena amarah itu berasal dari iblis di dalam hatimu. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, aku bisa membantumu sekali. Dan tidak bisa membantumu selamanya. Iblis di hatiku. Seni bela diri seorang praktisi. Seperti harimau liar yang kamu pelihara dan latih. Semakin terampil kamu dalam seni bela diri, semakin kuat kamu akan menjadi. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu dengan baik, dan mengendalikan harimau buas dengan benar, kamu akan dikendalikan oleh keinginanmu sendiri. Kemudian kamu akan dirasuki oleh iblis. Semakin terampil kamu dalam seni bela diri, semakin berbahaya itu akan menjadi. Seni bela diri seorang praktisi. Seperti harimau buas yang kamu pelihara dan latih. Semakin terampil kamu dalam seni bela diri, semakin kuat kamu akan menjadi. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu dengan baik, dan mengendalikan harimau buas dengan benar, kamu akan ditelan oleh harimau buas itu sendiri. Senior. Kamu tidak berlatih seni bela diri, dan malah tidur di sini. Bangun, bangun, bangun. Senior. Mengapa aku dirasuki oleh iblis? Dengan mempraktikkan posisi tinju kamu, Aku sudah bilang. Set posisi tinju ini sangat kuat. Aku bilang jangan lupa bahwa satu-satunya cara untuk tidak dikendalikan olehnya adalah dengan mengendalikannya sendiri. aku tidak bisa mengendalikannya. Sepertinya itu mengekspos semua karakter jahatku. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh seseorang. Jika seseorang tidak mengikuti perintahku, aku ingin dia mati. Tidak, ini bukan aku. Tentu saja ini kamu. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Karena kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ini diriku yang sebenarnya? Benar, ini kamu. Ini benar-benar kamu. Lalu, seperti kata pepatah tergesa-gesa, membuat sia-sia. Kamu baru saja pulih. Luka-lukaku sudah sembuh lama. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Tidak. Jika kamu berlatih denganmu, kamu pasti akan kalah. Jika kamu kalah, kamu akan terus menggangguku. Dan memintaku untuk bertarung lagi. Jika kita bertarung lagi, kamu juga akan kalah. Mengapa aku harus membuang-buang energi, dan akhirnya, tidak mendapat apa-apa? Lebih baik aku menikmati angin sepo-sepo, dan sinar matahari di sini. Bukankah ini lebih baik? Omong kosong, kapan aku terus mengganggumu? Kamu melakukannya setiap kali kita berlatih bersama. Ini seperti ayam jago. Pasar bermain aku dengan masing-masing. Betapa bosannya ayam jago itu pasti merasa. Kamu membandingkanku dengan pengadu. Bukankah kamu seorang pengadu? Pria sombong. Kakak Xia, Hiven. Kepala Sekretariat sedang mencari kamu. Oke, aku akan pergi menemuinya sekarang. Jangan bersikap sok lagi. Turun sekarang, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Siapa yang bersikap sok? Kapan aku bersikap sok? Baiklah.
Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian benar-benar berpikir bahwa orang lain tidak bisa menemukan trik-trik kecil ini. Aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Apakah itu tentang si tikus? Kak, Ayo masuk. apakah kamu mencari aku? Lihatlah. Taiwan. Jenderal Li Guangbei sedang menjaga Taiwan. Ada apa? Pasukan elit Jenderal Li telah pergi ke Shuofang. Dan dia hanya meninggalkan 10.000 pasukan untuk menjaga kota. Tapi bawahan An Lushan, Xi Ximing, juga kepala pasukan pemberontak, telah mengirim pasukan untuk mengepung Taiwan. Diperkirakan begitu Taiwan jatuh, pasukan pemberontak bisa berbaris masuk ke kota dan menduduki Shuofang Hexi dan Longshan. Jadi situasinya cukup mendesak. Kak, kenapa kamu memanggilku? Sekarang aku tidak bisa mengerahkan banyak pasukan untuk mendukung mereka. Jadi pasukan harus dikirim dengan tepat. Untuk mencapai ini hanya ada satu cara, yaitu mencari tahu keberadaan pasukan Xi Ximing. Apakah maksudmu memintaku untuk memata-matai situasi militer? Kamu baru saja sembuh, jangan terlalu lelah. Tapi aku pikir, jika Kong Kong Er mau melakukannya, dia adalah kandidat terbaik. Menurutmu bagaimana? Karena kamu ingin meminta Kong Kong Er melakukannya. Kenapa masih mengirimiku dan membahas ini denganku? Ayo nona, iatio ini eo ii. Aku tidak yakin apakah dia bersedia melayani negara. Karena dia temanmu, kenapa tidak? Kamu tanyakan ini untukku? Aku tidak akan melakukan ini jika kamu ingin bertanya padanya. Kamu lakukan sendiri. Ling Xuang ini menyangkut nasib negara. Jangan main-main dengan itu. Lalu aku akan bertanya padanya. Mole. Kamu akhirnya keluar. Semua orang sudah menunggumu begitu lama. Mereka di sini, keluar sekarang. Keluar sekarang, keluar, penyelamat kita ada di sini. Penyelamat kita ada di sini, Sipat. Apa yang sedang terjadi? Lihat-lihat. Ini penyelamatku. Dialah yang telah menyelamatkanku. Apa yang sedang terjadi? Pahlawan muda penyelamat Terra Makasih. Pahlawan muda ini cucuku. Benar. Kami bisa berkumpul lagi karena kamu. Terima kasih banyak. Terima kasih pahlawan muda, terima kasih Er. Ketika Tong Guan jatuh, kamu menyelamatkan nyawa kami. Benar, kamu menyelamatkan Tifes kami. Kemudian prajurit Duan melihat bahwa kami kehilangan tempat tinggal. Jadi dia membimbing kami pergi ke Perak untuk berlindung. Ketika kami sampai di Lingwu, kami tinggal di sini. Lihat, ini rumah baru kami. Ya, ini rumah baru kami. Rumah baru kami. Pahlawan muda, tanpamu, kami tidak akan selamat. Semuanya, apa kalian setuju? Ya. Benar? Ya. Pahlawan muda, tolong terima kotoweku. Jangan-jangan. Tolong bangun, tolong bangun, tolong bangun. Tolong bangun semuanya, tolong bangun. Bangun, jangan lakukan ini. Pahlawan muda, kamu orang baik, dan kamu akan diberkati. Benar, kamu akan diberkati. Lebih baik menyelamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda 7 tingkat. Benar, kamu akan diberkati. Ambil saja, ambil. Ini dari saya. Terima kasih, ambil, terima kasih.
Senior. Bagus itu bagus nak, sangat bagus. Senior. Saya tidak pernah mengerti inti posisi tinju begitu cepat. Saya tidak salah menilai kamu. Kamu benar-benar berbakat dalam berlatih bela diri. Sebenarnya tidak sulit. Terbebani oleh kekhawatiran saya sendiri. Dan itulah sebabnya saya hampir dirasuki setan. Ya, Saya belum berterima kasih karena mengajarkan set posisi tinju ini kepada saya. Sekarang pemberontakan Lucian membahayakan negara. Saya akan melawan musuh di medan perang. Posisi tinju ini sangat berguna. bagus. Kamu ingin melawan musuh di medan perang? Tentu saja. Lawan musuh di medan perang. Ini waktu yang tepat sekarang. Orang yang duduk di atap. Apakah kamu bersedia memata-matai situasi militer? Ada yang salah dengan Taiyuan? Itu sangat penting. Oke, saya akan. Baiklah, saya akan. Saya akan pergi denganmu. Tidak, kamu belum sepenuhnya pulih. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa saya sudah lama pulih. Jika kamu tidak mendengarkan saya tidak akan pergi. Kalau begitu jangan pergi. Baiklah, saya akan pergi. Jangan ingkar janji. Tapi lebih baik kamu tidak pergi. Pergi. APA, apakah kamu mengatakan bahwa untuk pergi ke Changshan dalam 3 hari dan mengambil senjata di sana untuk menyerang kota? Ya, pendahulu Huang Fu telah mendapatkan kabar bahwa setelah memikirkannya lama-lama untuk mengambil senjata untuk menyerang kota, Taiyuan akan dalam bahaya. Jika begitu, maka tapi apakah kabar ini bisa dipercaya? Melewati masa sulit berkali-kali. Kabarnya seharusnya bisa dipercaya. Baik, maka saya akan mengirim pasukan ke Taiyuan. Bagaimana kalau saya yang memimpin pasukan? Bagus-bagus, itu hebat. Bro, kita berdua ingin ikut dengannya. Kalian berdua? Maksudnya saya ingin ikut. Kamu bisa memutuskan sendiri apakah ingin ikut. Saya juga bersedia ikut. Bagus, tapi kali ini kalian harus mendengarkan perintah Jenderal Tai. Dan tidak boleh bertindak tanpa izin. Ya. Bagaimana Kuo merilis kabar itu? Pasukan S. Hai Siming akan disergap dalam 2 hari ini. Tuan, saya tidak mengerti. Mengapa Anda mengungkapkan situasi militer kita kepada musuh? Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Jika kita bisa memanfaatkan mereka dengan baik, kita bisa menjadi teman untuk sementara. Saya tidak mengerti kata-kata Anda. Tidak? Pangeran kecil, izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah S. Hai Siming menentang Anda atau mendukung Anda? Bajingan itu selalu tidak akur dengan saya. Apa masalahnya? Apakah dia juga menyinggung Anda? Itu mudah ketika saya dinobatkan sebagai kaisar. Saya bisa membantu Anda membunuhnya, itu saja. Pangeran kecil, Anda salah paham. Saya tidak memiliki dendam pribadi terhadap S. Hai Siming. Hanya saja orang ini sangat licik. Pejabat di Istana Yan. Dia adalah ancaman terbesar bagi Anda. Dan dia juga tidak akur dengan Anda. Dengan kata lain, dengan orang ini.
Tidak jelas bahwa, apakah kamu bisa dinobatkan sebagai kaisar? Bagus-bagus. Dengan bantuanmu, aku tidak akan khawatir dan cemas. Lapor. Tuan kabar kemenangan. Berikan padaku. Pada tanggal 15 bulan ini, perjalanan mereka kembali ke Changsha. Orang-orang dari pasukan pemberontak. Sayang sekali Xi Ximing tidak ada di antara mereka. Pengepungan Taiyuan belum terselesaikan. Tapi tidak ada yang serius sekarang. Itu bagus. Itu sangat bagus. Seperti hujan yang tepat waktu. Cepat dan kirim perintahku. Kirim 10.000 pasukan untuk mendukung mereka. Pasukan akan dipimpin oleh Tai Mole dan ditempatkan di luar kota Taiyuan. Serang bersama Jenderal Li Guangbi. Pertama dan kemudian buat rencana lain. Ya. Hebat itu hebat. Lihat Taiyuan ada di sana. Pasukan Xi Ximing yang berjumlah 40.000 kilometer dari kota. Kuo akan tiba malam ini. Dengan tawanan yang direorganisasi, kita memiliki 30.000 pasukan di tentara kita. Apa yang salah? Pimpin 30.000 pasukan. Dulu kamu adalah anak bodoh dan aku tidak pernah berpikir bahwa Ada banyak. Contohnya, tidak pernah berpikir bahwa Kongkong R akan beralih topik dan membicarakan hal-hal saya. berpikir bahwa Kongkong R akan menjadi temanku. Kamu Aku ingin tahu bagaimana kabar musuh. Kita perlu mencari tahu tentang itu, iya. Jika kamu mengenal musuhmu dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak akan terancam dalam 100 pertempuran. Mole. Kamu kembali. Apa kamu menemukan sesuatu? Tidak ada yang istimewa dengan pasukan Xi Ximing. Tampaknya mereka mencoba bersaing dengan Taiyuan. Lihat siapa yang bisa menunggu lebih lama. Tai Mole, apa yang akan kamu lakukan? Mau Maskepang Pesukin S. Hai Siming. Tidak mendapatkan senjata untuk menyerang kota mereka masih kuat. Jika kita tetap menyerang dalam keadaan ini, takut dan peringatan Bagaimana kita melakukannya? akan meluncurkan serangan frontal pada mereka. Tapi sebenarnya kita tidak akan mengirim pasukan untuk mengganggu moral mereka. Tidak. Itu tidak baik. Taiwan telah dikepung begitu lama. Kota setelah menyerangnya untuk waktu yang lama. Moral mereka sudah lama terpuruk. Kita tidak perlu membuang energi kita untuk mengganggu moral mereka sama sekali. Saya pikir kita harus meluncurkan serangan besar-besaran dan menghubungi Jenderal Li Guangbi, memintanya untuk mengirim pasukan dari dalam kota dan merebut kembali Fan yang secara langsung. Mole, kita tidak boleh bertindak gegabah dan buta. Melawan musuh secepat mungkin. Mole, jangan mengirim pasukan untuk bertarung. Kamu Nona Xia, Mole, kamu tidak boleh mengirim pasukan untuk bertarung, mengerti?
Pria sombong, pria sombong. Jika kamu tahu bahwa kamu harus datang untuk meminta maaf padaku, kamu seharusnya tidak sombong tadi. Itu kamu. Itu aku. Nona Xia, pasti takdir kita bertemu lagi. Kong Kong R. Kong Kong R di mana dia? Di mana? Di mana Kong Kong R kamu? Kenapa dia tidak di sini? Sangat berbahaya sekarang. Jangan kenapa dia tidak di sini? Wang Long ke betapa tidak tahu malunya kamu. Bagaimana kamu tahu bahwa nama panggilan saya adalah tidak tahu malu? Saya beritahu kamu. Bahkan jika Kong Kong R ada di sini sekarang itu tidak berguna. Bahkan memiliki senjata bersamamu. Jika kamu cukup pintar, kamu harus dengan patuh melipat tanganmu untuk penangkapan saya. Jangan bicara omong kosong. Nona Xia, jangan melawan lagi. Kamu bukan tandinganku dalam pertarungan. Nona Xia, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Aku hanya khawatir kamu akan melukai dirimu sendiri. Nona Xia, kenapa kamu tidak menyadarinya? Putra kami sangat mengagumimu. Pria hina. Putra. Tapi untuk menghadapi wanita seperti dia, ada satu cara yang paling efektif. Masuk akal. Kamu sebaiknya melepaskanku secepatnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Xia, jangan khawatir. Aku tidak akan melukai wanita yang kucintai. Tapi kamu juga harus ingat bahwa aku pasti tidak akan melepaskan wanita Dove. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah memberitahumu. Tapi setiap kata yang kuucapkan berasal dari lubuk hatiku. Nona Xia, aku akan menikahimu. Apa? Perkawinan akan diadakan dalam beberapa hari. Aku ingin semuanya berjalan dengan baik dan benar. Tapi jangan khawatir. Sebelum pernikahan, aku tidak akan memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapmu. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Kenapa kamu selalu berbicara tentang kematian? Kedengarannya tidak beruntung. Rumah dan pakaian indah di sini. Kita adalah orang-orang Jianghu. Tentang formalitas yang berlebihan ini. Anak anjing bajingan pria kotor, lepaskan aku. Lepaskan aku. Baiklah. Nona Xia, istirahatlah yang baik. Putra-putra. Menurutku, Nona Xia tidak begitu patuh. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Ada jenis obat di wilayah barat. Asalkan seseorang meminumnya, orang itu akan menjadi patuh seperti domba kecil.
Selama kamu membuat Nona Xia minum obat ini, dia akan. Jika aku harus menggunakan obat, betapa memalukannya itu bagiku. Tuan muda, lupakan saja, lupakan saja. Pergi beritahu Jenderal Xi. Berada 50 km dari kota. Dengan para pembela di dalam kota. Minta dia untuk waspada. Karena Nona Xia ada di sini. Apakah Tai Mole juga ada di sini? Kamu harus memanggilnya Jenderal Tai Mole. Beritahu para perwira dan prajurit untuk tidak membuat kebisingan dan tidak menyalakan api di malam hari. Jangan biarkan musuh mengetahui bahwa kita berada di belakang mereka. Mengerti. Tai Mole di mana, Nona Xia? Apa? Dia tidak ada di tenda maupun di sini. Ngomong-ngomong, sepertinya aku belum melihatnya selama setengah hari. Aku sudah mencari di seluruh camp tapi tidak menemukannya. Beberapa puluh kilometer dari sini. Mungkinkah dia begitu marah hingga lari jauh dan ditemukan musuh? Apa? Tunggu. Camp pasukan Si Siming sangat besar. Bagaimana kamu bisa mencarinya sendirian? Zifen dan aku akan pergi bersamamu. Benar, satu orang lagi dan satu penolong lagi. Tidak, kamu adalah jenderal utama sekarang. Kita tidak boleh membuat memenggambar risiko. Jangan khawatir, kita hanya akan mencari seseorang, bertindak gegabah dan membangunkan musuh. Pesan yang Tuan Muda perintahkan padaku. Untuk sampaikan padamu, aku pamit. Aku pamit sekarang, Jing Jing Er, ayo pergi. Aku sangat lelah. Sekarang giliranku untuk tidur. Sidi-sidi. Kenapa kamu di sini? Sidi, kenapa kamu bersama mereka? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan ini padamu. Si Xiong, apakah kamu melihat Nona Xia? Siapa? Nona Xia? Siapa Nona Xia? Aku tidak bercanda denganmu. Sidi, aku belum melihatmu hanya beberapa hari. Sejak kapan kamu jadi orang yang marah-marah seperti ini? Aku tanya kamu, apakah dia sudah ditangkap oleh Wang Longke? Sidi, kamu sangat peduli dengan Nona Xia ini ya? Mungkinkah, jangan ngomong sembarangan. Apakah dia sudah ditangkap oleh Wang Longke? Dia sekarang ada di mana? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu. Kasih tahu aku di mana Nona Xia sekarang. Aku tidak tahu. Kalau mau tahu, tanya saja ke anakku.
Tunggu. Kita harus apa dengan dia? Jangan khawatir, dia tidak akan minta bantuan orang lain. Kalau Wang Longke tahu bahwa dialah yang membocorkan berita ini kepada kita, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Benar-benar aku tidak berani melakukan itu, aku tidak berani. Aku benar-benar tidak berani melakukan itu sungguh. Aku tidak berani sungguh. Aku tidak berani. Mari kita bertindak masing-masing. Zifen dan kamu cari di sana, aku akan ke sini. Kalau ada masalah lepaskan anak panah bersiul. Kalau semuanya baik-baik saja. Bertemu di gunung sekitar tengah malam. Kong Kong Er jangan bertindak gegabah dan membangunkan musuh. Pergi. Patroli perkemahan dengan ketat malam ini. Tidak perlu mengikutiku. Wang Longke. Pergi saja. Ya. Kakak Mole, Ada apa? aku bisa mencium bau kosmetik dari tenda itu. Sepertinya begitu. Tidak mungkin salah kurasa kakak Sia. Mungkin ditahan oleh Wang Long ke di tempat itu. Oke, aku akan masuk dulu. Kalau ada masalah, kamu harus pergi duluan. Hati-hati. Kamu? Benarkah kamu? Aku. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu memata-matai situasi militer? Kamu datang untuk menemuiku. Gak nyangka ketemu kamu di sini. Aku juga pikir ini cuma mimpi. Kak Mole. Non Wang, kamu sudah lama di dalam tenda. Aku khawatir ada apa-apa denganmu. Jadi aku masuk untuk melihat. Sudah lama kalian tidak bertemu. Sebaiknya kalian ngobrol saja. Aku tunggu di luar. Kami kesini mencari Nonsia. Ada apa dengan Nonsia? Aku nggak tahu, kami sudah setengah hari nggak melihatnya. Makanya kami nekat dan menyelidiki kabar di sini. Nonsia dan Kong Kong Er saling suka. Kalau ada apa-apa dengan Nonsia, Nonsia dan Kongkonger. Melalui rasa cinta yang tak terbalas. Baiklah kalau ada kabar. Aku akan langsung memberitahumu. beneran. Gak percaya sama aku. Aku percaya kok. Kalau gitu bagus. Aku tunggu kabarmu. Non Siven itu cewek baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Sampai ketemu lagi.
Mole gimana, ada kabarnya belum? Aku cari di tenda Wang Longke tapi dia nggak ada di sana. Wang Long kemungkinan menyembunyikannya di tempat lain. Ron on Nioin dan Din non in ik on oine. Gak. Ini bukan cara terbaik untuk mencarinya. Ini cuma akan memperingatkan musuh. Apa kita harus pulang dan nunggu doang nggak ngapa-ngapain? Wang Yanyu bilang dia akan bantu kita. Apa kamu ketemu Wang Yanyu? Tapi dia kan adiknya Wang Longke. Aku percaya sama dia. Oke. Aku tunggu sampai besok. Kak Mole, ini bajumu yang sudah dicuci. Taruh di sini aja. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Tapi aku juga harus berterima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Baiklah.